Baru beli Auranti, mager dan kuncup. Baru beli Auranti, padahal mau makan, besoknya mati. Kira-kira kenapa ya? Memanggil seluruh pemberani untuk masuk dalam dunia Cana. Jangan sampai ketinggalan tren Cana dengan follow TikTok Cana Indonesia 11 dan dapatkan update serta info tentang dunia Cana di Instagram Cana Indonesia. Hubungi WhatsApp kami sekarang untuk bergabung bersama para pemberani lainnya. Jadi ceritanya itu kan banyak yang beli Auranti murah, itu tiba-tiba dia mager atau kuncup. Dan yang lebih parahnya tuh ada yang beli Auranti murah juga, barang PO nih. Mau makan padahal ikannya, besoknya mati mendadak. Di kepala saya itu ada pertanyaan terbesar, ini ikan sebenarnya sakit atau tidak? Kalau saya berkaca dari dunia yang pernah saya selami, yaitu adalah dunia Gapi, ketika awal saya masuk ke sana, saya mempelajari sesuatu yang sangat penting. Jadi menurut saya kalau hewan yang kita pelihara itu adalah ikan yang hidupnya di air, sudah sewajarnya kalian habiskan waktu untuk mempelajari tentang air. Kalau ikan itu sakit, menurut saya, dia akan terlihat secara fisik. Ikan itu sakit, menurut saya, nafsu makannya pasti akan berkurang. Tapi ini ikan baik-baik aja. Makan padahal makan, kok besoknya mati. Nah, problemnya menurut saya adalah di air. Kenapa kok ikan bisa mati mendadak? Itu karena dia kena air neraka. Nah, bahasa saya ini air neraka nih ya. Artinya air yang tidak cocok buat dia. Kemudian, PR kita adalah ketika kalian masuk ke dalam dunia Cana, habiskan waktu kalian untuk menemukan air apa sih yang cocok buat mereka. Sebelum itu kalian temukan, saran saya, stop dulu bermain Cana. Kalau tadi saya sebut itu ada air neraka, pertanyaannya apakah ada air surga? Ya jelas ada. Air surga adalah air yang cocok buat si Cana kita. Di sini kalian bisa lihat ada dua Cana nih yang kebetulan saya handle secara langsung. Jadi info saja, saya menggunakan karyawan. Untuk Cana itu ada 2 orang karyawan farm saya. Dan baru saja kemarin itu terjadi masalah yang cukup besar. Jadi satu rak display saya, tiba-tiba ikan itu mager semua. Dan sempat saya biarin ya, saya tidak turun tangan, saya pengen ngelihat si orang farm saya ini mampu atau tidak. Tapi keesokan harinya itu mati 3 ekor. Dan saya tergerak dong ya. Nyawa ini, maksudnya nyawa ini kita nggak bisa sia-siakan begitu aja. Saya percaya ikan itu tidak sakit. Dia hanya mager, mau makan nih padahal kok tiba-tiba mati 3 ekor. Keesokan harinya, saya lihat di hal yang sama tuh malam hari, satu rak display itu, mager semua. Kemudian saya putuskan untuk ambil tindakan, dan ini adalah sampling nih ya. Saya mengambil sampling itu ada 7 ekor, tapi yang ada di meja saya ini 2 ekor, karena 5 ekornya sudah saya serahkan ke karyawan saya lagi. Saya mau ngebuktiin yang 2 ini yang saya pegang, apakah dia nanti bisa sehat. Nah, jadi seperti yang kita lihat, ini adalah hari kedua mereka saya pegang, tapi sebenarnya saya juga menyimpan itu video beberapa jam tuh ya. Setelah ikan saya selamatkan ke dalam ini, tank karantina, dia langsung perform. Jadi kalian bisa lihat nanti di video saya sebelum ikan saya ambil, sampai kemudian ikan saya ambil. Ini kondisi tidak di karantina. Ini kelihatan rusak. Ikannya tidak aktif ya, ini sakit harusnya, tapi dibeli hampir sakit. Ini itu sudah sakit harusnya. Sudah tidak aktif sama sekali kan. Coba kita akan pisahkan ke sini ya. Ini juga sakit. Kuncup, berenang udah nggak stabil. Ini tidak dibeli. Nanti akan kita pindahkan ke sini. Ini kondisi kedua ikan. Yang ini parah ya, kemudian nggak ketolong karena dia sudah nggak bisa berenang, dia udah ngambang di atas. Ini yang kode AP16, terus yang kode A206, ini kelihatannya ketolong. Ini tapi kalau nggak dipisah kemungkinan mati. Ini sayang, barnya bagus, harga mahal. Ini kalau sakitnya kayak gini seharusnya dikarantina. Dia kalau didiemin gini udah pasti mati. Beberapa jam itu langsung aktif dan Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian secara langsung. Itu di sana tuh baru saja terjadi satu kasus nih ya. Auranti yang sudah saya display itu sudah flaring, sudah sehat, dan bahkan bare bagus, nanti kalian bisa lihat. Dia sedang kena air neraka. Kita langsung ke lokasi. Disclaimer dulu, jadi karena video ini kita dadakan dan pas ada kasus, dan ternyata di sebelah rumah saya itu adalah SMP dan dia sedang melakukan latihan drum band. Ya mau nggak mau kita shoot dengan suara di sini ya. Tapi semoga kalian bisa mendengar.
Ini adalah contoh kasus yang akan kita praktekkan di depan kalian semua dan saya buktikan nih kalau ternyata ada yang namanya air neraka dan air surga. Ada 2 poin yang ingin saya ajarkan. Yang pertama adalah ciri melihat air neraka. Jadi mungkin bisa di-shoot lebih dekat. Di sini terlihat air lumayan bening, tapi kalau kita perhatikan, saya nggak tahu ya kamera tuh mampu menangkap atau tidak. Di sini tuh ada benda asing yang sangat kecil berwarna putih dan bergerak ini. Nah ini adalah benda asing yang tidak saya temui ketika ikan di tank saya itu sehat. Artinya, kalau kita pengen mulai belajar peka atau mulai belajar memperhatikan, ketika ada sesuatu yang tidak wajar, kita harus mencari tahu. Yang kedua adalah warna air di sini terlihat bening, tapi sebenarnya beningnya dia itu nggak bagus. Jadi kalau kalian, saya nggak tahu di kamera kena atau tidak, itu ada kabut putih. Jadi air ini tidak bening seperti kristal, tapi dia ada kabutnya. Mungkin nanti kita akan kasih lihat shoot bagaimana sih air yang beningnya itu seperti kristal ya. Jadi sudah, kalau kalian geser sedikit, nah ini satu contoh. Ini juga, ini satu contoh sebening kristal ya. Jadi dia meling. Kita lihat kilauan cahaya itu di background itu. Nah itu menunjukkan air ini sebening kristal. Ini air yang surga buat si ikan cana. Terus setelah kalian tahu ciri air neraka, ini jadi air neraka nih buat dia nih. Dan kedua yang ingin saya ajarkan adalah ciri ikan yang terkena air neraka. Nah ini kayak gini. Dia, ini aslinya ikan ini bagus, dia mau flaring, tapi tiba-tiba dia kuncup tuh di atas. Dia nggak berenang di tengah, terus kita gini dia tidak respon nih. Ya walaupun dia respon masih dikit lah ya, karena ini ikan udah jadi nih, udah settle, udah bagus, barnya juga bagus. Tapi dia jadi kayak gini, dia nggak mau flaring. Ya. Terus kemudian biasanya cenderung pucet sih. Cenderung pucet, terus ciri lagi dia kuncup. Jadi siripnya itu dia nggak bisa buka. Nah, sekarang kita akan lakukan treatment ya. Ketika kalian menemukan 2 ciri tadi tuh ya, ciri air neraka dan ciri ikan yang terkena air neraka, tugas kalian sekarang adalah membuat si air surga. Sebelum kita membuat air surga, saya kasih sedikit definisi dulu nih, apa sih yang saya maksud sebagai air surga. Air surga adalah yang pertama dia terdiri dari si air tua, yang kedua dia terdiri dari air ketapang. Definisi dari air tua itu adalah air yang sudah terbebas dari bahan-bahan yang berbahaya untuk si ikan. Dan yang kedua adalah air yang sudah mulai ditumbuhi oleh bakteri baik. Analogi sederhananya kayak gini nih, ketika kita adalah manusia, hidup di pinggir jalan yang isinya adalah polusi udara, kita menghirup nafas, itu pasti rasanya berbeda dengan kita ada di pegunungan yang tidak ada asap kendaraan bermotor. Pasti kita hirup udara itu lebih enak. Dan itu juga yang terjadi kepada si ikan. Nah, mungkin pertanyaannya bagi kalian orang awam itu adalah gimana sih cara membuat air tua? Jadi kalau di saya ini menggunakan air PDAM, dan menurut saya lebih enak pakai air PDAM ya daripada air sumur. Kenapa? Karena kalau air PDAM, tugas kita hanya menghilangkan si klorin atau kaporit. Dan caranya ada banyak cara sih ya. Mungkin saya akan jelaskan 3 aja, yang saya pakai yang terakhir. Yang pertama untuk menghilangkan klorin itu adalah dengan dijemur. Jadi kalian taruh di wadah, kalian taruh di outdoor dan terkena sinar matahari, itu kaporit akan menguap. Yang kedua adalah dengan filtrasi. Nah, filtrasi ini ada banyak media tuh ya, dari mulai mekanik, biologis, dan kimiawi. Tapi saya tidak akan bahas ke sana. Dan yang ketiga nih, cara yang saya gunakan dan menurut saya paling simple dan paling efektif, itu adalah menggunakan aerator. Tidak ada contohnya. Nah, contohnya menggunakan aerator itu seperti ini. Jadi air cukup kita tampung dengan menyalakan aerator ya. Yang saya maksud aerator tuh mesinnya seperti ini. Ini cukup murah, harga tuh berkisar 20-30 ribu lah ya. Dan dulu sebelum saya mencari teorinya, menurut saya itu cukup 12 jam. Tapi setelah saya baca beberapa literatur, ternyata mengatakan bahwa 1-2 jam saja itu sudah membuat si kaporit menguap. Tapi saran saya tetap lebih amannya adalah 12 jam di aerasi. Tapi ada tugas berikut nih. Kaporitnya hilang, bakterinya belum ada. Jadi tugas kita adalah membuat si air ini ditumbuhi dengan bakteri baik. Caranya adalah ini. Kita bisa menggunakan substrat atau ini sebagai pengganti rumah bakteri. Ketika air ini dalam hitungan 24 jam dan lebih, itu akan mulai tumbuh bakteri walaupun dia tidak ada ikan. Nah, itulah mulai terciptanya yang kita sebut sebagai air tua. Mungkin saya bahas sedikit tentang air ketapang. Jadi air ketapang ini simpel ya. Kalau kita lihat warnanya itu dia cukup pekat. Ini cukup simpel kalau saya menggunakan ketapang dewa. Jadi mungkin saya akan review di video lainnya. Jadi ketapang dewa saya itu istimewa. Dia tidak berminyak, tidak berbau, dan benar-benar steril. Nah, ini hasil dari
ketapang dewa. Nanti kita akan review di lain video. Langsung saja kita akan praktekkan untuk menyelamatkan ikan kita tadi. Yang pertama adalah ambil air tua secukupnya. Jadi kalau saya menggunakan ini adalah soliter 15 x 15 cm. Kita masukkan segini. Kasih lagi dikit. Dan kita ambil si air ketapang. Untuk takarannya seberapa bebas, nggak terlalu kaku. Jadi yang penting adalah warnanya sampai seperti ini. Dan ketinggian air pendek aja. Jadi jangan tinggi-tinggi ya, karena kasihan ikan yang sedang baru saja kena air neraka. Dan kita langsung ambil ikannya. Dan sekarang kita akan ambil ikannya. Kita selamatkan dia dari air neraka ini. Hati-hati jangan sampai lompat, karena Cana adalah ikan yang paling pandai lompat. Oke. Dan sebenarnya ini dalam hitungan jam, kalau memang benar dia tidak sakit dan karena dia kena air neraka, dia akan langsung buka. Oh iya, ada satu hal yang saya lupa ya. Jadi setelah kalian menyelamatkan si ikan ini ke dalam tank karantina, yang harus kalian lakukan terhadap si tank lama ini itu adalah dikuras total. Jadi dikuras total, terus kemudian substrat ini kalian cuci bersih, dan kalau saya sih dijemur 1 hari ya, baru kemudian saya masukkan ke tank, kita isi lagi dengan air surga. Air surga itu seperti tadi itu ya, air tua plus air ketapang. Dan selanjutnya baru si ikan ini ketika sehat, kita kembalikan ke dalam tank pemeliharaan. Nah, kalau kita lihat lebih detail setelah dia ada di tank karantina, mungkin yang harus kita amati, tadi saya lupa, itu adalah adanya jamur atau tidak. Ketika si ikan ini ternyata berjamur juga, artinya dia juga sakit, ada bahan ketiga yang harus kita masukkan ke dalam air surga ini. Tapi berhubung ini saya lihat dia bersih, tidak ada jamur. Jadi kalau kalian yang penasaran bahan ketiga tersebut, silakan kalian komentar di bawah, nanti saya buatkan video khususnya ya. Saya mau kasih lihat satu ciri lagi nih ketika ikan ini baru saja terkena air neraka. Dia berenang itu tidak normal, jadi dia agak kayak ngapung. Ya, ini saya gerakin airnya. Nah, lihat deh, dia muncul di permukaan atas tuh. Kayak dia susah untuk nyelam. Nah, ini kan dia bisa nyelam, tapi ntar dia akan balik lagi ke terapung di atas. Nah, tuh. Malah yang lebih parah itu, yang ikan saya di sini tuh, kemarin sampai punggungnya, nih punggungnya ngangkat. Jadi kita bisa lihat dari atas itu punggungnya ke permukaan air. Jadi seakan-akan kayak ikan itu mengapung-apung gitu, kayak dia susah buat nyelam lah pokoknya. Itu adalah ciri yang baru saja terkena air neraka. Nah, ini baru beberapa jam. Ini saya ambil dadakan nih ya. Saya ngelihat di meja saya nih baru beberapa jam. Sekarang adalah pukul 15.30. Kelihatan nggak 15.30? Tadi kita take video pertama adalah sekitar jam 1 ya. Jadi baru 2,5 jam. Ini kan sudah berenang aktif. Nah, dia sudah mau berenang aktif tuh ya. Jadi kalau ikan sudah berenang seperti ini, mondar-mandir di tank, terus aktif, terus ekor, dorsal, dan analnya itu sudah terbuka, itu tandanya ikan sudah nyaman dengan airnya. Nah, ini adalah yang saya sebut sebagai air surga. Awalnya saya ingin membuat closingnya itu adalah besok, tapi ternyata dengan 2,5 jam, ikan yang dari air neraka saya pindah ke air surga, dia sudah langsung aktif berenang seperti yang kalian lihat tadi. Pelajaran yang bisa kita tarik adalah jangan malas belajar, karena teori itu penting, berbagi ilmu itu baik, pastikan ilmu yang kalian bagikan bisa dipertanggungjawabkan. Maju terus, Indonesia.